Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Bapak, Ibu, saudara-saudari rahimakumullah. Alhamdulillah kita puasa ini banyak amalan yang bisa kita kerjakan. Salah satunya yang digiatkan di bulan Ramadan adalah sholat tarawih. Dinamakan sholat tarawih atau sholat yang banyak istirahatnya. Ini ada sejarahnya. Kalau kita lihat dalil-dalil terkait dengan sholat tarawih, maka kalau kita mencari di hadis-hadis, kita nggak akan pernah ketemu dalil tentang sholat tarawih yang berasal dari Nabi. Karena istilah tarawih itu sendiri itu muncul pada masa Amirul Mukminin Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Jadi kalau kita lihat misalnya surat Al-Muzammil, nah itu ada nisfah ya, di separuhnya, kemudian nanti ada sepertiganya. Maka Rasulullah itu melaksanakan sholat lail itu paling cepat ya sepertiga malam. Nah, sepertiganya tidak sepertiga seperti kita. Sepertiga sholatnya Rasulullah ya sepertiga malam. Kalau kita hitung antara sholat isya sampai subuh misalnya, ya kira-kira 9 jam. 9 jam itu kalau dibagi 3 sepertiga malam, ya berarti 3 jam itu Rasulullah sholat. Selama 3 jam itu. Jadi bukan sholat di sepertiga malam, kemudian sholatnya beberapa menit seperti kita sholat. Tapi memang benar-benar sepertiga malam. Ada kalanya Rasulullah sholat 2/3 malam. Ada juga ada kalanya sholat setengah malam. Dan pernah Rasulullah itu sholat semalam suntuk, sholat qiyamul lail, itu mulai setelah ba'diyah isya sampai menjelang subuh itu 11 rakaat. Nah, Rasulullah pernah sholat berjamaah diikuti para sahabat sholat malam itu di waktu bulan Ramadan itu cuma 3 kali. Setelah itu Rasulullah tidak pernah keluar untuk membersamai para sahabat. Kenapa? Karena khawatir sholat malam, sholat qiyamul lail itu akan diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka sampai masa sahabat Abu Bakar, ya, dia menggantikan Rasulullah itu tetap 11 rakaat. Nah, pada masa sahabat Umar juga umat Islam sudah meluas dan di masjid ya ternyata pelaksanaan sholatnya berbeda-beda. Ada satu sisi sana ya, sholat, sisi sana sholat lagi, dan itu masing-masing dengan jamaahnya sendiri-sendiri. Ya, maka kemudian sahabat Umar berupaya menghidupkan lagi yang sempat pernah dilaksanakan oleh Rasulullah diikuti para sahabat, yaitu sholat jamaah. Jadi satu. Ya, karena Rasulullah kemudian maka sahabat Umar kemudian menghimpun yang jamaah bersendiri-sendiri itu, maka dihimpun menjadi satu dengan imamnya ditunjuk sahabat Ubay bin Ka'ab. Sehingga sahabat Ubay bin Ka'ab menjadi imam untuk sholat qiyamul lail. Nah, kemudian penjelasan tentang kenapa memakai istilah sholat tarawih. Pada asalnya sholatnya ya seperti tadi, sepertiga malam. Kemudian sahabat Umar melihat ada orang yang sudah sepuh, ada anak-anak. Sementara kalau sepertiga malam, di malam yang terakhir itu memberatkan, sehingga dimajukan menjadi setelah pelaksanaan sholat ba'diyah isya. Waktunya tetap selama kurang lebih 3 jam itu. Jadi yang sepertiga malam sepertiga malam akhir 3 jam dimajukan
di sepertiga malam yang awal. Ya, sepertiga malam yang awal tetap 11 rakaat. Kemudian karena 11 dan itu dianggap memberatkan, nah, akan banyak istirahat. Jadi banyak istirahat agar tidak memberatkan orang tua dan anak-anak. Sehingga diperbanyaklah rakaatnya agar duduknya banyak. Maka dikenal dengan istilah sholat tarawih. Sehingga pada masa sahabat Umar ini itu kemudian sholat ada yang sampai 21 atau 23 rakaat. Nanti bisa dilihat hadis ini atau riwayat ini diriwayatkan oleh Imam Malik radhiyallahu anhu. Mudah-mudahan Allah meridhai semua sahabat dan para imam mazhab. Jadi sahabat Imam Malik rahimahullah itu meriwayatkan pada masa Umar ini kemudian menjadi 21 atau 23. Sementara ternyata Imam Malik sendiri itu berbeda dengan yang beliau riwayatkan. Beliau ternyata memilih 36 rakaat. Nah, waktunya berapa lama? Nah, ini. Waktunya ternyata tetap sepertiga malam. Baik yang 21 atau 23 atau 36 itu ya tetap sepertiga malam, tetap 3 jam. Ya, tetap 3 jam. Ya, memang kalau kita ingin lihat ya yang paling sempurna tentu contoh dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, Rasulullah semalam pun tetap 11 rakaat. Dan dari sahabat dari Ummul Mukminin Aisyah, beliau juga menyampaikan baik di bulan Ramadan maupun di luar bulan Ramadan, beliau tidak pernah lebih dari 11 rakaat. Sehingga kalau kita melihat ternyata memang istilah tarawih itu muncul sesudah masa Amirul Mukminin Umar bin Khattab dengan banyaknya duduk di antara sholat-sholat itu. Karena banyaknya rakaat, dengan banyak duduknya berarti banyak istirahatnya, maka dikenal dengan sholat tarawih. Maka kalau kita lihat di dalil-dalilnya ya tidak akan pernah ketemu dari Nabi. Yang ada qiyamul lail atau sholat tahajud itu akan ada. Sehingga kita melihat ternyata yang utama di situ itu adalah tumaninah. Kalau kita melihat waktunya tetap. Jadi kalau kita sekarang melaksanakan 11 rakaat tumaninah itu lebih baik daripada jumlah yang lebih banyak tapi tidak tumaninah. Kalau tumaninah ya silahkan gitu, tapi kalau tidak ya jangan. Seperti dalam tiap-tiap bulan Ramadan itu ya, biasanya muncul itu rekaman yang sholat 21 rakaat itu 7 menit, sholat paling cepat. Yang seperti itu ya tidak diterima. Karena Rasulullah SAW pernah melihat seorang pemuda itu, dia sholat, tapi cepat sekali sholatnya. Rasulullah menyuruh mengulangi. Kemudian sahabat tadi, yang pemuda tadi sholat lagi, cepat lagi. Oleh Rasulullah setelah selesai suruh mengulangi lagi. Jadi dia sholat 3 kali. Kemudian dia mengatakan, Rasulullah saya tidak bisa sholat yang lebih baik. Maka ajari saya sholat. Sehingga kemudian Rasulullah mengajarkan dia sholat. Maka sholatnya lama tumaninah. Sehingga baik kita milih yang berapapun, kalau kita tidak bisa tumaninah dengan jumlah rakaat yang banyak, maka pilihlah kita contoh Rasulullah SAW cukup 11 rakaat tapi tumaninah. Ya, 1 jam tidak apa-apa. 1 jam misalnya 7 rakaat cukup, ya tidak masalah. Atau malah cukup 5 rakaat 1 jam, tidak ada masalah. Yang penting tumaninah, jangan sampai kita cuma 1 menit sudah dapat 3 rakaat, maka itu dipastikan tidak tumaninah. Mungkin demikian sekilas tentang tarawih. Kurang lebihnya mohon maaf, yang benar dari Allah, yang salah karena kekurangan saya pribadi. Astagfirullahaladzim, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.